Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kalisa yang sedang mendukung teman sahabatnya juga ya, sama-sama nih lagi sama-sama seorang ibu dan sama-sama lagi memperjuangkan hak untuk mendapat hak asuh anak. Dan mungkin boleh dijelasin dong Kalisa seperti apa nih? Jadi gini loh, kemarin tuh aku main ke tempatnya Bang Pablo, ya kan, Bang Pablo Benua. Terus ketemu sama Berlin lagi podcast, nontonin lah podcastnya, ngerasa tuh kayak, ya aku juga seorang ibu gitu yang juga lagi memperjuangkan anaknya, kok kayak sedih gitu. Malah lebih sedih Berlin gitu kan, Berlin nggak bisa, dia nggak bisa ketemu anaknya gitu kan. Kalau aku kan ya masih bisa gitu kan. Jadi mendengar cerita hidupnya Kak Berlin, Kalisa jadi Boleh nggak sih? Kalisa jadi ini ya, jadi tersentuh hatinya. Tersentuh hatinya. Oke, Kak Berlin mungkin boleh diceritain Kak Berlin soal duduk perkara. Kasus Kak Berlin ini seperti apa biar pemirsa bisa tahu? Ya, iya sih. Jadi waktu putusan perceraian itu memang hak asuhnya itu kan jatuh kepada pihak suami. Tapi putusannya itu berbunyi bahwa aku masih boleh ikut sama-sama mendidik dan merawat. Tapi mereka tidak melakukan putusan pengadilan, mereka melanggar. Jadi selama 3 tahun dipersulit dan terakhir tidak boleh bertemu gitu. Jadi saya sedang memperjuangkan hak saya kembali gitu sih. Ini kejadiannya sudah berlangsung berapa tahun? Dari September tahun lalu. Dari September tahun lalu. Iya, betul. Putusan cerai sudah dan hak asuh anak jatuh ke tangan mantan suami. Iya, jadi dulu kejadiannya setelah cerai 5 bulan saya tidak boleh bertemu sampai anak usia 1 tahun. Lalu tahun kedua, tahun ketiga kita co-parenting, tapi co-parenting juga itu dipersulit. Ketemunya harus di tempat publik, dikawal oleh ajudan dan dua suster, lalu juga selalu dikawal sama papanya gitu. Jadi saya tidak pernah ada quality time sama anak saya. Terus terakhir nggak boleh ketemu. Jadi saya viralin ini di sosial media. Apa sih alasan kenapa ibu kandungnya sendiri sulit sampai mau bertemu aja sesuatu, ada alasannya atau seperti apa sih Kak? Mereka mencap saya sebagai ancaman bagi anak saya sendiri gitu. Karena saya emang divonis saya ada bipolar disorder. Tapi saya divonis bipolar disorder setelah saya menikah gitu. Karena tekanan dari rumah tangga sih. Tekanan dari iya betul, karena kita banyak konflik. Lalu konflik-konflik yang seperti saya ceritakan di podcast itu menyebabkan saya tertrigger bipolar disorder gitu. Kalau boleh tahu background mantan suami Iya. seperti apa? Mantan suami saya memang benar dari keluarga yang terpandang ya. Dia sih memang ada perusahaan, lalu dia juga terakhir cerita ke saya kalau dia ada buka bisnis perhiasan seperti itu. Ya biasa-biasa aja sih, tapi memang dia emang emang mengidap penyakit yang sangat berbahaya dan menular gitu. Ini memang sudah ada semenjak nikah atau setelah kakak cerai? Apanya penyakitnya? Penyakitnya sudah dia idap itu 6 tahun sebelum ketemu saya gitu. Jauh sebelum menikah. Iya. Tapi memang dulu saya tulus, saya mencintai dia, jadi saya menerima dia apa adanya. Iya. Namun terakhir sampai sekarang karena sebagai seorang ibu ya, Iya. melakukan anak dan dipersulit seperti itu, tindakan hukum apa yang sekarang lagi kakak ambil seperti itu? Saya sedang berupaya semaksimal mungkin agar hak asuh bisa kembali ke saya. Iya sih, sedang menempuh jalur hukum. Sudah masuk gugatan. Sudah. Tapi kan butuh waktu, prosesnya panjang. Laporannya di pengadilan Jakarta Selatan. Jakarta.
kan. Iya. Artinya sekarang ini lagi sedang berproses untuk sidangnya atau Baru masuk laporan. Baru masuk laporan. Iya, baru masuk laporan. Iya. Berarti Polres Jakarta Selatan. Iya. hal yang mungkin akhirnya mungkin boleh dong Kak cerita soal maaf ya Kak Leona akhirnya harus membuat kakak mengingat ini Iya, nggak apa-apa, Kang. kepahitan kesakitan yang tadi pernah dialami tapi Nggak apa-apa cerita aja. Iya, apa yang membuat kamu kuat sampai saat ini dan yakin bahwa anak harus ada sama-sama dengan saya. Sebenarnya sih kekuatan saya bersumbernya dari anak ya yang pasti ya, karena kan anak adalah dunia saya juga gitu loh. Dan saya sangat mau didik dan membesarkan dia sebaik mungkin gitu kan ya, karena saya juga sangat ingin memprotek dia sebaik-baiknya. Dan juga saya juga dengar bahwa sekarang itu mantan suami sedang berhubungan dengan pageant yang katanya ani-ani gitu kan. Jadi saya merasa dia dibesarkan di lingkungan yang sangat tidak sehat gitu loh. Karena saya dapat info bahwa mantan suami saya itu suka ngajakin pageant ini dan anak saya pacaran pergi sama-sama gitu loh. Jadi kan saya ingin memprotek anak saya juga seperti itu. Ketakutan dan kekhawatiran tumbuh kembang anak, iya benar. Dan sampai sekarang anak saya kan sudah jalan 4 tahun tapi masih speech delay gitu. Jadi saya juga banyaklah kekhawatiran seorang ibu gitu. Terakhir ketemu sama anak kapan? Sekarang kan hak asuh berarti jatuh di tangan ayahnya. Iya betul. Terakhir ketemu kapan dan apakah dibatasi sama? Iya. Jadi kan saya sempat viral tuh bulan Januari sebelum podcast seperti ini. Lalu dari pihak keluarga mereka menjanjikan saya untuk bertemu dengan anak. Jadi saya disuruh take down semua postingan. Setelah saya take down, sama 3 bulan terakhir saya hanya dipertemukan dengan anak 4 kali. Itu pun durasinya hanya 1 jam aja. Terus dikawal dan ketemunya juga hanya di kantor. Makanya saya speak up karena saya nggak terima gitu. Karena background dari keluarga terpandang. Iya betul. Kalau boleh tahu kan waktu itu alasan perceraiannya. Iya. Alasan perceraiannya sih karena banyak ya, ada perselingkuhan, kekerasan psikis. Habis itu juga KDRT. enggak sih, enggak ada KDRT sih. Psikis, kekerasan psikis. Saya juga udah nggak kuat. Jadinya waktu saya digugat cerai, saya juga ya udahlah. Mungkin ini emang yang terbaik gitu kan. Gitu situ sih. Jadi kalau untuk saat ini hanya kalangan perempuan itu di kalangan selebriti itu memang Wanita biasa sih, wanita biasa iya. upaya yang udah dilakukan. Udah pernah belum sih minta buat ketemu secara apakah nyamperin rumahnya? Sudah pernah nyamperin ke rumah, sudah pernah nyamperin ke sekolah, tapi nggak ada hasilnya. Iya, mereka tidak mau membukakan pintu, di sekolah juga nggak ada. Sekolahnya orang-orang sekolah di Enggak, mereka nggak masuk sekolah gitu. Anak saya nggak masuk sekolah. Terakhir sih saya dapat kabar bahwa anak saya di homeschooling. Iya, di homeschooling. Sejauh ini kakak masih bisa mendapat kabar soal Udah enggak. Karena susternya udah ganti, terus juga akses semua di blok, WhatsApp di blok. Gitu sih. sampai saat ini. Terakhir dapat informasi ini kapan? Sekitar Sebulan lalu, iya. Sebulan yang lalu. Tapi sampai sejauh ini dapat ancaman dari Dari mantan suami sih enggak sih. Cuman sempat dapat dari orang yang nggak dikenal. gimana bunyi? Enggak deh, saya nggak mau bahas. Iya. Berapa kedeteksi? 6 tahun. Iya, 6 tahun.
ada dampaknya gitu. Iya sih, jadi waktu saya menikah dengan mantan suami, penyakit dia itu sempat menyerang pembuluh darahnya gitu loh. Jadi dia harus operasi stem cell itu sih. Saat ini usia anak Jalan 4 tahun. Iya, untuk artinya saat ini komunikasi atau ketemu anak-anak itu benar-benar sudah di blok, Di blok iya, ya? di blok semua, iya. Kakak sendiri terakhir kapan tahu posisi anak atau kondisi anak itu terakhir kapan? Terakhir sih saya hari Selasa kemarin ada ngirim barang ke rumahnya. Saya drop barang, saya dapat kabar kalau dia udah pindah ke Surabaya. Gitu. Pindah ke Surabaya itu tanpa pengetahuan kakak sama anak. Iya, heeh. Artinya kan walaupun cerai dengan suami yang dapat kakak suami kan harusnya tetap kan untuk soal itu kan itu ada nggak sih kak kayak dari pengadilan gitu seorang kan tetap dikasih kesempatan atau dapat dikasih izin juga untuk bertemu sama anak atau Iya. apapun yang Harusnya kan begitu ya. berkompromi. Iya. Seperti apa kalau waktu itu? Enggak sih, saya selalu ngikutin aturan dan jadwal mereka. Mereka egois aja gitu loh. Saya nggak boleh main ke rumah mereka, anak saya juga nggak boleh main ke rumah saya gitu. Jadi saya ngalah terus gitu loh. Harus ngikutin jadwal dan aturan mereka aja. Saya sampai tadinya saya tinggal di Jakarta Utara, saya sampai pindah sendiri ke Jakarta Selatan demi bisa lebih dekat sama anak. Tapi selama 3 tahun bukannya berprogres malah nggak dikasih ketemu gitu. Selama 3 tahun Mm-mm. sudah tidak dikasih. Sekarang malah nggak dikasih ketemu. Iya. Aja kan. Tahu nggak sih penyebab mantan suami kakak yang tidak penyakit bawaan? Saya sih dapat informasi dari dia ya awalnya dari dia kalau dia tuh sempat pacaran sama artis. Nah, artis dan penyanyi inilah yang menyebabkan dia terpapar HIV ini kan, penyakit menular, iya kan. Tapi Januari tahun ini saya dapat informasi lagi dari teman kuliahnya bahwa ternyata mantan suami itu zaman kuliah itu memang suka main perempuan. Jadi belum tentu dapetnya dari artis yang dia sebut gitu loh. Bisa jadi dari kesalahan dia sendiri. Itu sih. Si artis ini penyanyi. Iya, artis dan penyanyi. Dan sampai sekarang masih terus berkiprah atau Sampai sudah sekarang? Wah, saya kurang tahu sih. Saya nggak gitu ngikutin dunia hiburan di Indonesia. tapi sekarang yang fokus kakak adalah gimana anak bisa kembali ke Betul, iya. bahan kakak dan dipastikan aman. Dipastikan aman, iya. Karena coba kak boleh ditekanin lagi bahwa sekarang pun mungkin kakak merasa bahwa anak sekarang tidak kalau ada sama kakak. Saya merasa sih anak saya terlalu dimanjain juga sifatnya, terus habis itu juga cara didikannya, lingkungannya kurang baik ya. Jadi saya ngerasa lebih baik di saya. Dan itu pun kalau misalkan hak asuhnya ada di saya tidak mungkin menghalang-halangi ayahnya untuk bertemu gitu loh. Begitu Kak. Mungkin nanti jadwal untuk sidang perdananya kapan atau sudah dipanggil kak oleh pihak pengadilan untuk Oh belum sih, belum ada kabar. Iya. usia? Boleh tahu inisial artisnya? Oh jangan deh Kak. Jangan deh. Tapi sampai berarti kakak juga ngikutin hiburan ya? Berarti nggak tahu nih sekarang dia masih berkarya kan? Iya, saya kurang ngikutin dunia hiburan Kak. Jadi sekarang yang lagi sama mantan suami ini dia dari izin aja ya. Iya, sekarang sih dia lagi sama pageant tersebut sih. Dan itu kekhawatiran kakak karena tidak nyaman karena lingkungannya yang tidak baik. Betul, iya. Karena Tertangkap atau sudah minta informasi iya banyak banget bukti-buktinya ada. Jadi banyak sekali teman-teman yang gak banyak sekali sih, tapi teman-teman deket lah yang melaporkan bahwa pageant ini tuh wanita gak bener gitu loh. Lalu pageant ini juga sempat ngirimin video-video lagi main sama anak saya kan. Jadi saya khawatir dari video ke siapa? ke saya. Artinya kakak punya komunikasi sama cewek. Iya, tapi Komunikasinya baik atau seperti apa? waktu itu sih saya sempat viral kan
Jadi dia sempat DM saya, terus dia kirimin video. Maksudnya di video itu Saya nggak tahu. Saya nggak tapi tahu bukan karena maksudnya. atas permintaan kakak. Enggak, bukan. Mungkin dia mau pamer atau apa, nggak tahu juga. Video lagi main sama anak saya. Gitu. Iya, Deket banget kayaknya ya. bisa jadi. Saya masih ada screenshotnya sih. Artinya Iya. bukti-bukti itu masih ada. Masih ada. Saya masih ada screenshot DM Instagram dia sih. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan. Eh, saya mohon doa dan dukungannya sih. Semoga saya bisa ketemu dan memeluk anak saya kembali. Kalisa mungkin soal kasus sahabat ini dukungan seperti apa akan Kalisa lakukan? Gimana ya? Aku seorang ibu dengernya tuh yang dari tadi nyimak kan, mellow banget sih hati gitu. Makanya nanti aku mau di-talk berdua dulu sama dia kan, gitu. Untuk kalau dapat Gimana sih ceritanya gitu kan. Tapi sejauh ini jadi merasa senasib sedang memperjuangkan anak gimana sih Kak? Bedanya di masalah kalau aku kan masa lampauku kan buruk gitu ya, ada kesalahan. Kalau ini kan benar-benar ibu yang dipisahkan sama anaknya, itu tuh yang kayak sakit, kita sehari aja tuh nggak ketemu anak aja tuh kayak aduh nggak bisa dijelasin, mellow lah pokoknya, sedih lah pokoknya. Apalagi yang udah berapa lama, 3 tahun ya, Ya hampir lah. 3 tahun kan, harusnya kita harusnya mengabadikan tumbuh kembang anak, malah dari Kalisa sendiri mungkin mengalami nggak sih? Maksudnya punya anggapan yang sama nggak sih bahwa adanya ketidakadilan dalam hukum atau mungkin seperti apa yang dialami oleh ya makanya aku bilang kamu nggak usah takut gitu loh, maksudnya udah ngomong aja ke publik gitu loh. Ya pokoknya gitu deh, takut salah ngomong gue, bener. Tapi tetap Kalau masalah, kalau kasus aku kan udah all out banget ya untuk ngomong. Kalau ini kan aku masih jaga ini nih gitu, makanya aku harus ngobrol dulu sama Berlin gitu. KBR dan untuk berani speak up? Karena jujur I have nothing to lose. Audio Jungle.